Dalam Disciple Set kali ini, kita akan sama-sama melanjutkan unboxing bahan-bahan pemuritan kita. Dan kali ini kita akan unbox satu bahan yang berkaitan dengan pernikahan maupun bahan berkaitan dengan parenting. Saya sering ditanya, bahan apa yang saya sarankan mengenai dua hal itu. Ada banyak bahan yang sudah terbit dalam bahasa Indonesia, tetapi ada satu bahan yang saya senang merekomendasikannya. Mari kita unboxing bahan tersebut. Bahannya diberi judul Devotions for a Sacred Marriage dan Devotion for Sacred Parenting. Dua-duanya ditulis oleh Gary Thomas. Mengapa bahan ini menjadi bahan yang menarik untuk saudara-saudara pertimbangkan? Pertama-tama penulisnya, Gary Thomas, adalah penulis yang sangat baik. Banyak menulis tentang bagaimana kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, buku-buku spiritualitas yang sangat bermutu. Di antara sekian banyak buku yang ditulis, salah satu bestseller dari Gary Thomas adalah buku Sacred Parenting dan Sacred Marriage dan Sacred Parenting. Buku ini berisi kebenaran-kebenaran yang sangat mendalam mengenai pertumbuhan rohani melalui pernikahan dan parenting, tetapi bukunya tebal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang buku yang bagus tetapi tebal kita tidak membacanya. Tetapi buku ini kemudian dituliskan dalam bentuk devotions, dipecah-pecah dalam bentuk-bentuk yang lebih kecil, sehingga memudahkan kita yang memiliki keterbatasan dalam membaca buku-buku yang lebih tebal untuk mengaksesnya, bahkan kita bisa membicarakannya dalam kelompok kecil. Alasan lain kenapa buku ini menarik adalah banyak sekali buku pernikahan yang berbicara melulu tentang pernikahan, tentang komunikasi, tentang bagaimana kita saling mengampuni, bagaimana kita saling mencukupi satu sama lain dan lain-lain. Kemudian tentang parenting, tentang bagaimana kita mengajar anak-anak dan sebagainya. Tetapi buku Sacred Marriage dan Sacred Parenting tidak berbicara lebih banyak tentang itu, tetapi lebih banyak bicara tentang bagaimana kita bertumbuh sebagai pasangan dan bagaimana kita bertumbuh sebagai orang tua yang mengajar anak. Jadi buku ini bukan tentang bagaimana mengajar anak, tetapi bagaimana proses kita mendidik anak itu membentuk jiwa kita menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Proses pernikahan itu membentuk kita menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Itulah fokusnya. Jadi bukan melulu tentang pernikahan itu sendiri atau tentang parenting. Nah, bagaimana kita menggunakan bahan-bahan ini? Bahan-bahan ini ditulis dalam bentuk 52 renungan singkat. 52 renungan untuk marriage dan 52 renungan untuk parenting. Kenapa 52? Karena ini dipakai untuk kita lakukan sebagai perenungan pribadi maupun bersama seminggu sekali. Jadi setahun buku ini akan kita pakai seminggu sekali. Masing-masing pribadi, masing-masing pasangan bisa memikirkan kapan mereka akan membaca secara pribadi, secara terpisah, tidak bersama-sama. Merenungkannya sendiri-sendiri, memberi highlight tanda-tanda bagian-bagian yang menarik dan bagian-bagian yang mungkin kita rindu bicarakan dan diskusikan dengan pasangan kita. Setelah masing-masing pasangan menulis, memberikan tanda-tanda ini, kemudian ada waktu untuk bertemu bersama untuk melakukan spiritual conversation, percakapan rohani. Percakapan rohani sangat penting dalam pernikahan karena kadang-kadang agenda dalam pernikahan itu sudah begitu banyak. Ada tentang logistik, tentang penjemputan, tentang makan dan sebagainya. Lama-lama spiritual conversation itu hilang atau menjadi kurang mendapat prioritas. Dengan kita menggunakan bahan ini, maka kita bisa seminggu sekali at least berjumpa dengan pasangan kita, membicarakan dengan struktur buku ini. Ada 3-4 halaman yang kita baca dalam satu kali perenungan. Dan kita membicarakan bagian-bagian yang menarik dan bagian-bagian yang mau kita proses bersama sebagai pasangan. Pertemuan dengan pasangan, spiritual conversation itu sendiri sudah menjadi sesuatu yang sangat menolong. Tetapi belum tentu kita akan konsisten. Itu sebabnya kita butuh kelompok kecil. Ketika kita bersama-sama dalam kelompok pemuritan pasangan suami istri, maka kita akan terus konsisten melakukannya sepanjang tahun, seminggu sekali. Dan kalau kita bertemu seminggu sekali, apa yang kita lakukan dalam pertemuan itu? Katakanlah ada 5 pasangan yang berkumpul, masing-masing pasangan menceritakan saja bagian-bagian mana yang paling berkesan, bagian-bagian mana yang paling mereka dapatkan ketika mereka percakapkan bersama-sama dengan pasangannya, dan kita masing-masing bisa saling belajar bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani sebagai pasangan. Demikian juga kalau kita sudah punya anak, maka bisa lanjut dengan Devotion for a Sacred Parenting untuk tahun kedua.
Dengan cara seperti ini, maka spiritual conversation itu menjadi built-in, menjadi habits di dalam pernikahan masing-masing. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menolong dalam jangka panjang. Kelemahan tentang buku ini adalah buku yang banyak berfokus kepada pernikahan. Meskipun di dalamnya ada banyak membicarakan tentang pertumbuhan rohani, tetapi ada banyak aspek-aspek dari pertumbuhan rohani yang tidak dibahas di dalam buku ini. Jadi jangan sampai iman dan kerohanian kita fokusnya pada pernikahan atau fokusnya pada parenting, tetapi kita melupakan aspek-aspek yang lain. Hal yang kedua, kelemahan yang lain adalah buku ini diasumsikan kedua pasangan suami istri ini sama-sama memiliki komitmen rohani untuk bertumbuh. Jadi kalau salah satunya tidak memiliki komitmen rohani untuk bertumbuh, akan sulit untuk menggunakannya. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi beberapa hal ini? Saya menyarankan satu buku Gary Thomas yang lain, yaitu The Sacred Search, untuk digunakan sebelum pernikahan, bahkan sebelum pacaran, ya. Kalau kita memakai ini dalam sebuah kurikulum besar, maka sebelum pacaran orang bisa mempertimbangkan bagaimana mencari pasangan hidup yang bisa menolong pertumbuhan rohani masing-masing. Dan buku ini memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sangat baik dan bisa dibicarakan sebagai pasangan. Nah, kalau sudah menjadi pasangan suami istri dengan komitmen rohani yang demikian, maka kalau memerlukan buku yang lain diantaranya, saya menyarankan buku dari Paul Stevens, Membangun Pernikahan yang Rohani atau Marriage Spirituality. Ini berbicara tentang 10 disiplin rohani dari pasangan yang mengasihi Tuhan. Ini sangat baik untuk dipakai bagi pernikahan-pernikahan baru. Ketika suami istri keluarga yang baru ini mulai membentuk kebiasaan-kebiasaan baru, pastikan bahwa salah satu kebiasaan yang dibangun dalam keluarga ini adalah melakukan disiplin rohani. Ada 10 disiplin rohani dalam buku ini yang masing-masing dibicarakan dengan sangat baik. Dan di akhir setiap pembicaraan disiplin rohani ada saran-saran penerapan. Bisa dipilih disiplin rohani yang mana yang akan dipakai untuk membangun pernikahan yang spiritual ini. Ini bisa dipakai sebelum menikah, ketika pernikahan masih baru. Nah, tibalah waktunya kemudian menggunakan Devotion for Sacred Marriage. Karena buku ini adalah buku yang sangat rich, sangat kaya dan dalam. Lebih baik jika digunakan bukan untuk pernikahan yang masih baru. Jadi kalau sudah 2 tahun misalnya minimal, sudah punya banyak konteks salah paham, pertengkaran, kebingungan dan sebagainya, maka akan ada banyak hal untuk bisa direfleksikan dan didiskusikan. Nah, inilah buku berikutnya kalau sudah punya anak, Devotions for Sacred Parenting. Satu buku lagi kalau Bapak Ibu masih ingin melanjutkan tentang buku pertumbuhan melalui pernikahan di dalam pemuritan, buku yang saya sarankan adalah You and Me Forever, tulisan dari Francis dan Lisa Chan. Buku ini sudah ada dalam bahasa Indonesia dan dirancang memang untuk bahan diskusi suami istri. Buku ini menekankan aspek misi dari pernikahan. Satu aspek yang seringkali terlupakan, tetapi aspek yang sangat penting. Dan ini bisa dipakai untuk pernikahan-pernikahan yang merindu supaya menjadi keluarga yang bermisi bersama-sama sebagai pasangan suami istri. Inilah beberapa bahan-bahan tentang pernikahan yang Bapak Ibu bisa pikirkan untuk dipakai di konteks gereja dan persekutuan masing-masing. Tuhan memberkati.